Selamat malam pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya mengundang Anda untuk bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama secara sistematis dalam Alkitab. Dan pembelajaran kita akan firman Tuhan dimulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi dalam acara yang kita sebut sebagai Mutiara Kebenaran. Mutiara Kebenaran mulai dari pukul 21 hingga pukul 22 setiap Senin sampai Jumat di Radio Berita Klasik. Dan kiranya acara ini dapat membantu Anda bertumbuh secara sistematis dalam Tuhan. Karena dalam acara ini kita akan membahas ayat per ayat, pasal per pasal. Kita tidak akan melengkapi bagian-bagian yang sulit. Justru kita akan membahas bagian-bagian yang sulit itu agar pendengar sekalian bisa mendapatkan kebenarannya. Jikalau Anda masih baru saja bergabung dengan kami dalam acara Mutiara Kebenaran ini, Anda mungkin tidak tahu di mana kita berada. Tapi kalau Anda sudah mengikuti dari sesi-sesi yang lalu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-25. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita pada saat ini ke dalam Keluaran pasalnya yang ke-25, saudara. Keluaran pasalnya yang ke-25. Kita lihat ayat-ayatnya dan kemungkinan sekali kita akan masuk ke pasal yang ke-26 juga. Kita sudah sampai ke bagian firman Tuhan yang berurusan dengan ibadah simbolik. Ada berbagai instruksi, ada banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan tentang cara membuat benda-benda ibadah simbolik di Perjanjian Lama. Dan kita mungkin akan membahas signifikansinya, apa yang dia lambangkan dan lain sebagainya. Tetapi karena materi ini banyak berhubungan dengan sesuatu yang sudah digenapi dalam Kristus Yesus, kita bisa sedikit lebih cepat dalam materi ini. Dan mungkin 1, 2, 3 sesi ke depan kita bisa membahas 2 pasal dalam satu sesi. Oke, kita akan lihat. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dengan mati bagi kami di atas kayu salib. Kami sungguh ucap syukur untuk hal itu. Tuhan, Engkau datang juga untuk memberikan kepada kami firman-Mu, untuk membentuk kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam diri kami untuk menyampaikan kepada kami kebenaran firman-Mu, untuk membuat kami hidup semakin kudus, semakin penuh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita buka bersama Alkitab kita. Kita lihat Keluaran, kitab kedua di dalam Alkitab, pasalnya yang ke-25. Keluaran pasalnya yang ke-25. Saja kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Inilah persembahan khusus yang harus kami pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat-ayat yang kita akan baca dari pasal 25 hingga pasal yang ke-30 di sini adalah hal-hal yang Tuhan beritahukan kepada Musa ketika dia untuk kedua kalinya naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Pertama kali Musa naik ke Gunung Sinai, dia bertemu dengan Allah di situ, dan Tuhan memberitahukan kepadanya ayat-ayat yang terdiri dari
pasal 20 bagian terakhir sampai dengan pasal yang ke-23. Kemudian di pasal 24 Keluaran kita melihat bagaimana dia turun dari Sinai, bertemu kembali dengan orang Israel untuk mengesahkan perjanjian antara Israel dengan Tuhan berdasarkan suatu pengorbanan binatang dengan darahnya yang dicurahkan. Kemudian dia naik lagi sesuai dengan perintah Tuhan, membawa serta beberapa orang tua-tua, Harun dan juga Yosua. Para tua-tua dan Harun akhirnya ditinggalkan di pertengahan gunung. Musa dan Yosua naik lagi lebih tinggi, tapi Yosua pun akhirnya ditinggalkan untuk menjaga di luar dari awan di mana hadirat Tuhan berada. Sedangkan Musa sendiri masuk ke dalam awan tersebut. Itulah akhirnya di dalam awan itu Musa bertemu langsung dengan Tuhan, yang kita percaya adalah tidak lain Yesus Kristus sebelum dia datang ke dunia ini. Dan Tuhan memberitahukan kepada dia hal-hal yang akan kita bahas di pasal 25 sampai pasal 31. Dan kalau kita perhatikan pasal 25 sampai pasal 31 berhubungan mengenai ibadah simbolik yang harus dilakukan oleh orang Israel. Sementara 10 hukum Taurat banyak berhubungan dengan hukum-hukum moral, sedangkan pasal 20 bagian akhir sampai dengan pasal 23 banyak berhubungan dengan aturan-aturan sipil, bagaimana orang Israel harus berlaku sesama mereka, hukuman-hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi pelanggar-pelanggar hukum dan lain sebagainya. Maka pasal 25 sampai pasal 31 banyak berhubungan dengan aspek seremonial, aspek ibadah dari orang Israel pada masa itu. Dan aspek ibadah mereka berpusat pada keimamatan yang dilaksanakan di sebuah kemah pertemuan. Ya. Dan dari ayat 1 sampai ayat 9 pasal 25, Tuhan pertama-tama memperingatkan orang Israel untuk membuat baginya, katanya, tempat kudus bagiku. Tempat kudus ini akhirnya adalah suatu kemah pertemuan. Dan untuk membuat kemah kudus ini, ya, Tuhan menyuruh agar orang Israel memungut persembahan khusus. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh melihat persembahan khusus ini sebagai suatu beban bagi orang Israel. Mungkin ada orang yang berpikir, kasihan sekali orang Israel dibebani dengan sedemikian rupa. Mereka harus memberikan sebagian dari harta benda mereka untuk persembahan bagi Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu sama sekali tidak benar. Justru kita harus melihat mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan adalah suatu kehormatan. Tuhan sebenarnya tidak memerlukan kita. Kitalah yang memerlukan Tuhan. Banyak orang hari ini berjalan dan menjalani hidup ini dan mereka seolah-olah jual mahal kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan memerlukan mereka. Dan kalau Tuhan tidak memberkati mereka, maka mereka tidak akan pergi ke gereja. Mereka tidak akan kasih persembahan dan lain sebagainya. Saya katakan bahwa ini adalah sikap yang terbalik sama sekali, saudara. Tuhan tidak membutuhkan kita. Tuhan bisa menjalankan programnya dan kerjanya tanpa kita. Anda masih ingat ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan orang-orang muda di sana berteriak, Hosana, Hosana, pujian, kemuliaan bagi anak Daud di tempat yang maha tinggi. Dan orang-orang Farisi sangat jengkel dan mereka bilang, stop mereka. Tetapi Yesus berkata, kalau mereka diam, maka batu akan berteriak. Tuhan yang memakai keledai, Tuhan yang memakai ikan yang dipancing oleh Petrus yang ada 2 koin di dalam mulutnya, Tuhan bisa memakai apa saja untuk pekerjaannya. Adalah suatu kehormatan bagi kita manusia kalau Tuhan mau memakai kita. Oleh karena itu saya katakan bahwa setiap orang yang telah menyerahkan dirinya sebagai hamba Tuhan, dia tidak boleh berbangga, dia tidak boleh merasa bahwa Tuhanlah yang memerlukan dia. Sebaliknya, dialah yang harus dengan penuh ucapan syukur berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih menganggap dia layak untuk melayaninya. Demikian juga untuk setiap orang Kristen yang telah lahir baru. Dalam hal persembahan, saudara yang kasih Tuhan, kita harus melihat bahwa memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk memberikan sesuatu adalah hal yang indah sekali. Ya. Kalau di Grafe kita membuat suatu tradisi atau membuat suatu mind setting bahwa sebaiknya jemaat atau orang Kristen memiliki suatu mind setting, kalau ada persembahan saya harus ikut, jangan sampai saya ketinggalan. Jangan sampai saya ketinggalan berkat untuk bisa ikut serta dalam persembahan. Saya bisa ikut serta dalam ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita lihat di sini orang Israel, Tuhan bilang, sekarang ada kesempatan bagimu untuk mengambil persembahan khusus. Anda harus mengumpulkan berbagai hal, ada emas, perak, permata, berbagai bahan-bahan yang akan diperlukan untuk membuat suatu tempat bagi Tuhan. Kemah pertemuan yang akan mereka buat itu.
Dan ini disebut sebagai persembahan khusus, saudara. Di dalam perjanjian lama ada dua jenis persembahan yang dilakukan oleh orang Israel. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan, dan yang kedua adalah persembahan khusus. Persembahan persepuluhan adalah persembahan yang rutin, persembahan yang memberikan 1/10 dari pendapatan kita. Ini adalah persembahan yang sudah Tuhan tetapkan, 10%. Nah, sedangkan persembahan khusus adalah persembahan yang sukarela. Tuhan tidak tetapkan jumlahnya, tetapi ini adalah persembahan yang sukarela dan juga seringkali tidak rutin, melainkan kapan ada suatu kekhususan, ada suatu proyek yang terjadi, maka itu patut untuk diberikan. Dan saya katakan bahwa persembahan ini tidak sama sekali dihilangkan oleh Tuhan, ya. Tuhan sama sekali tidak menghilangkan. Di zaman perjanjian baru ini kita juga tetap Tuhan ingin kita memberikan dua jenis persembahan, saudara. Persembahan persepuluhan sebagai persembahan rutin kita, dan persembahan khusus, ya. Persembahan khusus ini bisa berupa ketika kantong kolektor dijalankan, kita memberikan uang untuk maintenance gereja, untuk pekerjaan sehari-hari gereja. Ataupun ketika ada proyek-proyek tertentu, gereja ingin memerlukan uang untuk membangun gedung, gereja perlu membeli mobil, gereja perlu mendukung pelayanan di tempat-tempat tertentu, maka itu juga saat-saatnya orang bisa memberikan persembahan khusus, persembahan yang dikhususkan untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan persembahan persepuluhan diberikan untuk mencukupi kehidupan hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Karena demikianlah di perjanjian lama, persepuluhan dipakai untuk mencukupi kebutuhan orang-orang Lewi dan juga imam-imam. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa sungguh indah orang Israel. Tuhan bilang, berikanlah persembahan khusus bagiku. Ini bukanlah sesuatu yang ditujukan untuk memperberat mereka, jauh daripada itu. Saya katakan bahwa ketika Tuhan ingin memakai seseorang untuk pekerjaannya, Tuhan memastikan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan. Yeremia pernah menolak bahwa dia dipilih sebagai nabi. Dia berkata, aku masih muda. Tapi Tuhan berkata, siapakah yang membentuk mulut? Siapakah yang membentuk manusia? Jangan katakan bahwa saya tidak bisa bicara dan lain sebagainya. Demikian juga dalam hal pekerjaan Tuhan yang memerlukan materi, saudara. Ketika ada uang yang diperlukan dan Tuhan ingin umatnya ikut ambil bagian, maka dia memberkati umatnya. Apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, persembahkanlah itu. Banyak orang yang hari ini menyerang praktek perpuluhan, ya. Dan mereka bilang bahwa perpuluhan itu adalah sesuatu yang tidak perlu lagi. Saya harus tidak setuju, saudara. Karena di perjanjian baru sama sekali tidak ada satu ayat pun yang membatalkan persepuluhan. Tetapi orang-orang yang menyerang perpuluhan itu, walaupun motivasi mereka sebenarnya adalah mereka enggan memberi perpuluhan, tapi mereka banyak alasan. Kadang-kadang mereka bilang, kalau perpuluhan kita membatasi diri, hanya memberi 10%. Sedangkan kalau bebas, maka boleh lebih dari 10%. Saya bilang ini adalah argumen yang sangat aneh, ya. Biasanya orang yang menolak perpuluhan bukan karena dia ingin memberikan lebih banyak, melainkan karena dia 10% pun tidak mau memberi. Jadi ini hanya alasan saja. Lebih lanjut lagi, siapa yang bilang bahwa Anda hanya diperbolehkan memberi 10%? Anda berikanlah persepuluhan dengan setia. Dan kemudian Tuhan tidak mengharapkan orang yang semakin dewasa dalam Tuhan berhenti sampai di sana saja. Ada suatu perkataan bahwa tithing is a good place to begin, but a bad place to stop. Maksudnya, memberi persepuluhan adalah suatu permulaan yang baik, kita belajar memberi. Tetapi adalah akhir yang buruk. Artinya kita jangan berakhir hanya di persepuluhan saja. Masih ada banyak pekerjaan Tuhan yang lain. Persepuluhan, ingat, dipakai untuk menopang hidup hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tetapi gereja butuh uang untuk penginjilan, gereja butuh uang untuk bangunan fisik, gereja butuh uang ini dan uang itu. Nah, disinilah tempatnya untuk memberikan persembahan khusus bagi Tuhan. Tuhan telah memberkati Anda selama ini, berikanlah kembali kepada Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa uang dia adalah milik dia sendiri. Saya katakan ini adalah hal yang salah. Uang itu adalah milik Tuhan dan dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Oleh karena itu kita suatu hari akan memberikan pertanggungjawab atas bagaimana cara kita telah mengelola uang kita. Jangan kita mengelolanya dengan buruk, saudara. Nah, banyak orang berpikir salah juga bahwa 10% adalah milik Tuhan. Berikan dalam bentuk persepuluhan. Ini adalah
konsep yang baru setengah, saudara. Seolah-olah 10% milik Tuhan, 90%-nya milik saya. Terserah saya mau pakai bagaimana. Tidak demikian. 10% adalah milik Tuhan, benar. Sebenarnya 100% adalah milik Tuhan. Tuhan ingin kamu mengakui bahwa 100% semua harta kamu adalah milik Tuhan sebenarnya. Tuhan hanya minta 10%-nya disumbangkan secara spesifik untuk penghidupan hamba-hamba Tuhan. Sedangkan 90%-nya Tuhan biarkan engkau yang kelola, engkau yang manage, engkau pakai tetap untuk pekerjaan Tuhan, ya, tentu juga untuk keluarga dan lain sebagainya, itu bagian dari pekerjaan Tuhan, tetapi engkau pakai dengan bertanggung jawab. Ini adalah konsep yang Alkitabiah, ya. Coba kita lihat sekarang di dalam Maleakhi, Tuhan memberikan suatu janji. Maleakhi, ya, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Orang Israel di masa-masa Maleakhi banyak yang menipu Allah. Ya, mereka tidak memberikan persepuluhan, mereka tidak mau memberikan persembahan khusus, mereka banyak alasan. Untung pada awal negara Israel didirikan, bangsa Israel dipanggil, ketika mereka di padang gurun, mereka belum seperti itu. Dan Tuhan di sini di Keluaran pasal 25 meminta mereka untuk mempersembahkan persembahan khusus. Dan kita akan baca nanti bahwa orang Israel dengan senang hati melakukannya. Mereka ingin mendirikan suatu kemah suci, saudara. Suatu kemah pertemuan, ya. Jadi persembahan kita sebagai orang Kristen, ya, juga harus difokuskan kepada pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terutama pekerjaan Tuhan yang berhubungan dengan gereja lokal. Sebagaimana kemah suci, kemah pertemuan waktu itu adalah titik vokal kegiatan-kegiatan religi bangsa Yahudi waktu itu, demikian juga Jumat lokal adalah pusat kegiatan-kegiatan rohani orang Kristen pada hari ini. Memang keduanya berbeda. Kemah suci adalah simbolik, menyimbolkan kehadiran Allah, sedangkan gereja adalah bangunan fisik saja. Dan gereja lebih kepada orang-orangnya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, tetap gereja adalah tempat di mana fokus dari hidup beribadah orang Kristen, ya, hidup berbaktinya, hidup berjemaat mereka dilaksanakan. Oleh karena itu, kita perlu untuk mendirikannya. Mengapa Tuhan sangat senang dengan Daud? Karena Daud memikirkan Tuhan, saudara. Ketika Daud sudah selesai membuat istananya, dia berpikir, mengapa saya hidup di istana dengan kayu aras, padahal tenda tabut Tuhan hidup di tenda, ya, dan dia sangat ingin untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan walaupun akhirnya bukan Daud yang mendirikannya, melainkan Salomo, tapi Tuhan sangat senang dengan hati dan perilaku dari Daud, saudara. Dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengerti bahwa pekerjaan Tuhan penting sekali. Banyak sekali orang Kristen pada hari ini yang telah Tuhan berkati sedemikian rupa. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya benarlah yang dikatakan oleh lagu, hitunglah berkatmu. Kalau kita hitung berkat-berkat kita hidup di zaman di mana kita penuh dengan segala kemudahan hidup. Kita penuh dengan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Adakah kita memikirkan pekerjaan Tuhan? Banyak orang yang membangun rumah yang besar-besar, tapi apakah mereka memikirkan tentang jiwa-jiwa yang terhilang? Apakah mereka memikirkan tentang program pengabaran Injil? Apakah mereka mau untuk memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka? Apa yang telah Tuhan percayakan untuk mereka manage harta benda duniawi itu untuk kembali untuk pekerjaan Tuhan? Ini adalah suatu pertanyaan yang penting sekali. Baik, sekarang coba kita lihat lagi. Saya ingin ajak kita lihat ayat yang ke-9 dari pasal 25 tadi. Di dalam membuat kemah suci itu yang akan nanti dibuat, Musa harus mengingat satu hal, yaitu dia harus membuatnya menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, selain kita harus siap untuk bekerja dan menyumbang, apakah itu tenaga, apakah itu harta benda, apakah itu diri kita untuk pekerjaan Tuhan,
kita tetap harus memastikan juga bahwa kita melakukan itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak sekali hari ini juga orang-orang Kristen yang menyumbang, baik itu tenaga, uang, materi, waktu, demi yang menurut mereka adalah melayani Tuhan, tetapi melayani Tuhan kok tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka membangun gereja-gereja dengan dasar yang salah. Mereka membangun gereja tidak seperti yang Tuhan tunjukkan. Ini bagaikan Musa kalau dia mau membangun kemah suci tapi dia tidak mau seperti yang Tuhan tunjukkan. Mungkin Tuhan suruh bikin kemah suci seperti ini, tapi menurut Musa dia ingin membangun kemah suci yang lebih keren lagi, lebih hebat lagi, dengan berbagai caranya yang lain. Mungkin dengan warna yang berbeda, mungkin dengan berbagai modifikasi. Apakah itu bisa diterima? Tidak, saudara. Tuhan berkata kepada Musa, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu. Demikian juga ketika kita ingin membangun sebuah gereja, ketika kita ingin bekerja bagi Tuhan, kita harus melakukannya sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sesuai dengan yang tercatat dalam firman Tuhan. Seperti itulah kita harus membangun semuanya itu, saudara. Ada orang yang membangun gereja seperti perusahaan, sehingga mereka memakai seperti suatu badan direktur, saudara. Badan direktur atau pemegang saham yang kemudian mengontrol, ya, mengontrol eksekutifnya, ya, direktur dikontrol oleh pemegang saham, dan mereka memperlakukan hamba Tuhan seperti orang yang dikontrak, saudara. Jadi ada sistem majelis, ya, yang mengendalikan gereja, kemudian gereja itu mengontrak hamba Tuhan, ya. Bukan itu pola yang alkitabiah. Ya. Walaupun banyak dilakukan hari ini, ada majelis, pendeta dikontrak, ya. Kemudian setelah kontrak selesai mereka pilih lagi nanti hamba Tuhan lain. Bukan itu pola yang alkitabiah. Pola yang alkitabiah juga tidak membuat adanya majelis, saudara. Tidak ada kita temukan majelis dalam Alkitab. Satu-satunya majelis yang kita temukan dalam Alkitab adalah majelis Mahkamah Agama Yahudi atau majelis Sanhedrin. Mereka ini orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Tapi dalam Alkitab kita hanya membaca adanya diaken, ya, sebagai orang yang membantu di dalam gereja, dan itu pun tugasnya membantu para gembala-gembala mereka. Oleh karena itu kita melihat bahwa sebenarnya di dalam sebuah gereja, ya, kepemimpinan ada di tangan gembala sidang, ya, orang-orang yang mengajar, yang disebut juga sebagai penatua atau nama lainnya adalah penilik dalam Alkitab. Apakah Anda sedang membangun kemah suci dalam tanda kutip yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan, ataukah mau Anda untuk melakukannya sesuai dengan Alkitab? Kita melihat sekarang Tuhan menyuruh mereka untuk mendonasikan banyak sekali hal untuk pekerjaan Tuhan pada zaman itu, yaitu untuk membuat kemah suci. Dan kita akan kembali lagi ke dalam Keluaran pasal 25. Mulai dari ayat yang ke-10 di sini kita akan melihat berbagai perkakas yang Tuhan suruh untuk mereka buat untuk kemah suci itu, untuk kemah pertemuan itu. Perkakas yang pertama adalah yang disebut sebagai tabut perjanjian. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-22, tabut perjanjian. Ayat yang ke-10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada 2 ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum
yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ada beberapa perabot yang akan nanti ditaruh dalam kemah suci yang dipakai oleh orang Israel. Tapi yang paling penting dari semua perabot itu adalah yang satu ini, yang disebut sebagai tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini akan menjadi perabot yang paling penting dan nanti akan ditaruh di bagian dalam dari kemah suci. Kita akan lihat nanti bagaimana kemah suci sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Dibagi kemah suci nanti kita akan lihat panjangnya 30 hasta dan 20 hasta dari panjangnya disebut sebagai ruang yang kudus ya, atau holy ya. Kemudian yang bagian 10 hasta dalamnya atau sepertiga dalamnya disebut sebagai ruang maha kudus. Dan ruang kudus dengan ruang maha kudus nanti kita akan lihat dipisahkan oleh sebuah tabir. Dan di dalam ruang maha kudus ada satu perabot di situ atau satu benda yang taruh di situ, hanya satu saja, yaitu tabut perjanjian ini, saudara. Tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan, melambangkan hadirat Tuhan. Dan ketika ada tabut di situ, maka seolah-olah Tuhan ada di situ. Orang Israel sendiri percaya dan telah diajar akan hal ini, tetapi mereka lupa bahwa tabut ini sebenarnya hanyalah simbol, saudara. Walaupun memang simbol ini pernah dipakai, tapi kalau hakikatnya tidak dimengerti, maka simbolnya percuma saja. Kita masih ingat ketika orang Israel sedang kalah dari orang Filistin. Anda boleh baca di kitab Samuel bagaimana akhirnya mereka berseru dan mereka bilang, ayo kita bawa tabut Tuhan. Pastilah kita akan menang karena tabut Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan. Benar bahwa tabut Tuhan sama dengan kehadiran Tuhan, tetapi sebagai simbol. Dan kalau mereka sendiri berdosa, mereka sendiri meninggalkan Tuhan, maka mereka tidak bisa memaksa Tuhan hadir bersama dengan mereka hanya dengan adanya tabut itu. Dan kita membaca bagaimana akhirnya mereka kalah. Dan tabut itu bahkan diambil oleh orang Filistin. Dan orang Filistin menyangka dengan pemikiran mereka yang penuh dengan penyembahan berhala bahwa tabut itulah Allahnya orang Israel. Tidak mereka sangka bahwa tabut itu tidak mungkin Allah Israel, karena Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang tidak bisa ditutup-tutupi oleh sebuah tabut, yang tidak bisa digambarkan dengan benda apapun di bumi ini. Tabut itu hanya semacam simbol dari dirinya, perwakilan dirinya di muka bumi ini. Nah, orang Filistin gembira sekali seolah-olah Allahnya Israel sudah kalah dan mereka membawa tabut Tuhan itu ke dalam kota mereka dan mereka meletakkannya di depan patung Dagon, ilah mereka. Dan disinilah Tuhan bertindak ya. Di mana di hadapan umatnya Israel yang telah meninggalkan dia tidak mau menolong mereka. Karena mereka kalau ditolong akan semakin tidak bertobat, tetapi Tuhan membiarkan mereka kalah, bahkan tabut direbut ya, agar mereka bertobat. Tapi di hadapan orang Filistin, Tuhan ingin mengajar mereka untuk respect kepada dirinya. Dan dia menghajar baik itu dewa mereka Dagon sehingga patah dan terjerembab menyembah kepada tabut itu, maupun kepada orang-orangnya yang Tuhan berikan penyakit yang sangat-sangat buruk ya. Sehingga saking buruknya mereka mau memindahkan tabut itu dari kota ke kota dan tidak ada kota yang mau terima. Sampai akhirnya mereka terpaksa untuk mengembalikan tabut itu ke Israel. Jadi saudara kasih Tuhan, tabut ini memang semacam lambang, tapi lambang yang Tuhan anggap serius ya. Oleh karena itu orang yang sembarangan juga dengan tabut ini bahkan mati. Kita masih ingat bagaimana Daud ketika ingin memindahkan tabut ini ya, ke Yerusalem ya. Dia pernah menggunakan kerbau yang sebenarnya tidak boleh. Kita akan lihat nanti di pasal-pasal selanjutnya dan juga di kitab Imamat bahwa ada aturan cara memindahkan tabut ini. Daud memindahkannya dengan kerbau dan ada seorang bernama Uzia yang karena tabut itu hampir jatuh memegang tabut itu, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan Tuhan membunuh Uzia pada saat itu juga. Jadi ini adalah simbol, tapi Tuhan menganggap simbol ini sebagai suatu hal yang penting. Apalagi mereka memang pada waktu itu sedang dalam ibadah simbolik. Oleh karena itu tabut Tuhan kita melihat di sini orang Israel disuruh pertama-tama untuk membuatnya. Kita melihat dulu ukurannya. Ukurannya adalah semacam suatu kotak begitu ya, yang berukuran panjang 2,5 hasta, lebar 1,5 dan tinggi 1,5. Jadi lebar dan tingginya sama, saudara, dan panjangnya lebih panjang. Mungkin ada yang bertanya hasta itu berapa?
Satu hasta itu sebenarnya adalah ukuran tangan seseorang dari sikutnya sampai kepada ujung jarinya. Nah, tentu tiap-tiap orang berbeda-beda sehingga akhirnya distandarisasi, dan 1 kubit itu kira-kira kita ambil kasar saja sekitar 50 cm. Nah, kalau itu benar, maka di sini kita mendapat suatu kotak yang ukurannya panjangnya 1,25 meter atau 125 cm. Lebar dan tingginya adalah sama, yaitu 75 cm. Kita mendapatkan suatu kotak yang ya menengah lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, saudara. Kita melihat lagi bahwa ini dibuat dari kayu penaga. Ini adalah kayu yang kuat, ya. Kayu yang tahan lama sekali, tetapi ketahanannya dipastikan lagi karena kayu ini tidak dibiarkan terekspos, tapi kemudian kayu ini disalut dengan emas murni, ya. Luar dalam diplat, disalut dengan emas. Ada komentator tertentu yang mengibaratkan ini sebagai persatuan Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia, katanya emas dengan kayu, ya. Jadi tabut ini ya emas, tabut ini ya kayu juga, ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah ilustrasi yang sempurna, tapi silakan ada orang yang mau membuat ilustrasi seperti itu. Yang jelas tentu tidak bisa menggambarkan Yesus Kristus secara penuh. Tabut ini semacam kotak jadi, saudara. Dan kotak ini terbuka dan nanti kita akan lihat tutupnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutupnya, kita harus bertanya dulu, apa guna dari tabut ini, ya. Selain merupakan simbol dari kehadiran Allah, tabut ini juga memiliki tujuan spesifik, yaitu dia bisa untuk mengandung atau untuk menaruh benda-benda yang penting, ya. Apa saja benda-benda yang ditaruh ke dalam tabut ini? Nah, ini bisa kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9. Coba kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-9, ya, ayatnya yang ke-4, saudara. Ibrani 9 ayat 4 berbunyi, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi kita mendapat di sini bahwa di dalam tabut perjanjian rupanya ada 3 benda. 3 benda yang semuanya bertujuan untuk mengingatkan orang Israel akan bagaimana Tuhan telah begitu baik dan menolong mereka, dan mengingatkan mereka akan berbagai aspek dari kehidupan kebangsaan mereka. Pertama-tama di situ akan ada buli-buli emas yang berisi mana, ya. Mereka harus diingatkan bahwa selama 40 tahun mereka ditopang hidupnya oleh Tuhan. Bagaimana orang sendirian di padang gurun saja bisa mati, saudara. Satu bangsa dengan 2 juta plus orang bisa hidup terus. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun bahkan. Tapi 40 tahun lamanya mereka berjalan di padang gurun tidak kekurangan sedikit pun. Oh, betapa Tuhan sudah memenuhi kebutuhan mereka. Mereka harus ingat itu turun-temurun. Mungkin suatu hari generasi muda akan bertanya-tanya, masa sih mereka mungkin meragukan firman Tuhan. Tapi di tabut ini akan ada mana, saudara. Lalu kita lihat lagi benda kedua di sini adalah tongkat Harun yang pernah bertunas. Ini juga melambangkan bagaimana Tuhan dengan berbagai mukjizat pernah menolong mereka, ya. Dan bahwa otoritas Tuhan tidak boleh dipertanyakan, ya. Dan tunas Harun bertunas, ya, tongkat Harun bertunas. Anda masih ingat ceritanya, kita akan sampai juga dalam pembahasan itu, adalah ketika orang Israel mulai meragukan bahwa Musa dan Harunlah yang Tuhan pilih. Dan mereka mulai tidak senang, ada yang mulai mau memberontak. Tapi akhirnya para tua-tua Musa suruh menghadap, masing-masing menyerahkan tongkatnya dan ditancap di tanah. Ingat bahwa tongkat-tongkat mereka ini adalah tongkat-tongkat yang sudah lama mati, ya. Tetapi pada keesokan harinya tongkatnya Harun bertunas, ya. Anda bisa membayangkan tongkat yang sudah lama mati, yang sudah Anda pakai berpuluh-puluh tahun untuk berjalan, untuk memukul barang, untuk menyangga berat Anda, tiba-tiba bisa bertunas lagi. Ini adalah hal yang mustahil sebenarnya, tapi Tuhan mampu untuk melakukannya. Dan ini melambangkan kekuasaan Tuhan, dan juga bahwa Tuhan tidak boleh diajak main-main. Anda tidak boleh menentang kekuasaan Tuhan. Tuhan mampu untuk menyatakan dirinya. Dan yang terakhir adalah loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Loh-loh batu ini yang melambangkan hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa, yang tentu saja merupakan bagian integral dari kehidupan orang Israel pada waktu itu. Nah, ada juga komentator yang melihat bahwa 3 hal ini masih bisa kita kaitkan dengan Yesus Kristus juga, saudara.
mana yang tersimpan ya, tidak lain dilambangkan atau akan melambangkan tipologi dari Yesus Kristus itu sendiri ya. Kalau kita buka di dalam 2 Korintus ya, bukan 2 Korintus, 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Di situ ayatnya yang ke-3 dikatakan, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Makanan rohani yang sama yang mereka makan adalah mana, yang dimaksud adalah Yesus Kristus, melambangkan Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes terutama mendeklarasikan dirinya sebagai roti hidup, saudara. Roti hidup ya. Nah, kemudian kita melihat di sini ada tunas tongkat yang bertunas lagi. Ini juga melambangkan Yesus yang sudah mati tapi kemudian bisa hidup kembali, kebangkitannya. Dan kemudian ada hukum Taurat, dan Yesus Kristus adalah pribadi yang menggenapi hukum Taurat dan yang mampu untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi ketiga hal di dalamnya ini juga melambangkan Yesus Kristus, bisa kita bilang begitu. Jadi tabut ini adalah tabut yang spesial ya, dengan banyak fungsi, melambangkan kehadiran Tuhan, berisikan hal-hal untuk mengingatkan Israel akan pelajaran sejarah mereka, melambangkan pribadi Yesus Kristus. Oh, banyak lagi saudara. Tetapi mungkin aspek yang paling menarik dari tabut ini bukan di badannya saja sudah menarik. Bagaimana dibuat dari kayu yang khusus dilapis emas, tentu sangat berharga dari segi materi. Kemudian kita membaca juga ada gelang-gelang yang ditaruh di sampingnya. Kalau Anda bisa membayangkan sebuah kotak, kemudian Anda bikin gelang, Anda tempelkan di situ. Gelang ini untuk apa? Ya. Gelang ini supaya kalau mau mengangkat tabut ini Anda tidak perlu memegang tabut ini secara langsung, tapi Anda masukkan tongkat ke gelang-gelang itu dan bisa mengangkatnya. Inilah cara tabut ini harus diangkat, karena tabut ini mewakili Allah, maka dia tidak boleh disentuh. Tetapi seperti saya katakan, hal yang paling menarik bukan mengenai tabutnya sendiri, melainkan mengenai tutup tabut ini. Tutup tabut ini bahkan memiliki namanya sendiri, disebut tutup pendamaian. Ayat yang ke-17 di situ, engkau harus membuat tutup pendamaian. Kembali ke Keluaran 25 ayat 17 ya. Tutup pendamaian ini dari emas murni, saudara. Nah, ini berbeda dengan kotaknya. Kotaknya terbuat dari kayu yang dilapis emas, tapi tutupnya adalah emas murni. Anda bisa membayangkan emas murni yang berukuran 1,25 meter panjangnya dan 75 cm lebarnya. Dan ini tentu bukan sesuatu yang tipis, tapi sesuatu yang cukup tebal untuk menjadi tutup dari sebuah kotak. Anda bisa membayangkan harga material yang dihabiskan untuk membuat kotak atau tutup itu. Tetapi di sini kita tidak berbicara mengenai harga material, tapi harga rohani atau makna simbolis yang terkandung di dalamnya. Kalau kotak ini secara keseluruhan melambangkan kehadirat Tuhan, maka terutama lagi tutupnya, justru tutupnya itulah yang terlebih lagi melambangkan Allah sendiri, melambangkan kehadiran Tuhan. Dan kita melihat tutupnya ini ya, selain ada suatu tutup yang mendatar, di atas tutup itu dibuatlah gambaran dua kerub yang saling berhadap-hadapan dengan sayapnya saling menyentuh. Nah, apa ini kerub, saudara? Kerub adalah salah satu jenis malaikat ya. Rupanya kerub ini adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan ya, yang berjaga-jaga ya. Dan rupanya kalau kita baca dalam Alkitab, kerub ini memiliki tugas berjaga-jaga agar orang-orang yang tidak pantas masuk ke tempat-tempat yang mereka tidak boleh masuk, tidak bisa masuk ke sana. Kalau kita melihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3, mereka diusir dari Taman Eden, dan katanya Tuhan menempatkan kerub dengan pedang yang bernyala-nyala agar Adam dan Hawa tidak bisa kembali ke Taman Eden. Kita dapatkan dari ayat-ayat lain dalam Alkitab, misalnya dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 14 dan seterusnya, juga bahwa kerub adalah golongan malaikat yang berjaga-jaga dekat dengan Tuhan. Dan rupanya kerub-kerub ini memiliki posisi yang sangat tinggi. Bahkan Lucifer sendiri adalah salah satu golongan kerub itu, saudara. Dan dia adalah kerub yang jatuh ya. Jadi kita melihat di sini kerub ya, dan di sini tentunya patung mereka ya. Dan bagaimana Musa bisa tahu bentuknya suatu kerub ya? Tentu dia ditunjukkan oleh Tuhan. Dan jelaslah dari sini bahwa
tutup pendamaian ini adalah untuk melambangkan hadirat Allah yang begitu dekat, sampai ada simbol dari kerub itu sendiri bahkan di sana. Dan Tuhan berkata bahwa di atas tutup perdamaian itulah aku akan bertemu dengan engkau. Ya. Jadi ketika Tuhan nanti berbicara kepada imam besarkah, kepada Musakah, maka dia akan berbicara dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan di situ. Ini adalah suatu hal yang luar biasa indah, ya, melambangkan Tuhan yang luar biasa. Dan kita mendapatkan juga bahwa perlambangan ini menjadi komplit ketika kita membaca di dalam kitab Imamat, saudara. Dalam kitab Imamat nanti kita akan bahas, tapi sekilas saja. Dalam Imamat pasalnya yang ke-16, ketika menggambarkan tentang tugas-tugas seorang imam besar boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yaitu yang dibatasin tirai itu, ruang Maha Kudus, 1 kali 1 tahun. Dan dengan masuk ke ruang Maha Kudus itu, maka dia berhadapan muka dengan tabut perjanjian ini. Dan imam besar harus hati-hati, katanya dia tidak boleh masuk pada waktu-waktu yang lain, dia bisa mati. Tapi 1 kali 1 tahun setelah menyembelih korban lembu dan domba untuk mendamaikan dosa umat dan dosa dirinya sendiri, imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan memercikkan darah ke atas tutup pendamaian itu. Anda kalau ingin membacanya boleh lihat di Imamat 16, ya. Ayat yang Ada baca saja seluruh pasal itu. Jadi di situ kita melihat imam besar 1 tahun sekali harus masuk membawa darah lembu dan domba dan memercikkannya kepada tutup pendamaian itu. Nah, ini melambangkan bagaimana untuk menyelesaikan dosa harus ada darah yang diperlihatkan kepada Allah. Mengapa harus ada darah yang diperlihatkan kepada Allah? Karena upah dosa ialah maut. Harus ada yang mati karena dosa itu. Dan di sini kita menyentuh kepada inti dari jalan keselamatan. Di dalam Alkitab dikatakan tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Mengapa? Karena upah dosa ialah maut dan Allah adalah Allah yang adil. Dia tidak bisa seenaknya saja mengubah hukumnya sendiri. Allah adalah Allah yang adil. Ada dosa harus dihukum. Hukumannya adalah mati. Harus ada yang mati untuk dosa. Harus ada yang dicurahkan darahnya. Karena darah melambangkan kehidupan. Oleh karena itu, bangsa Israel berketurunan-keturunan, bermilenia-milenia mempersembahkan kambing domba, disembelih. Itu adalah untuk apa? Melambangkan bahwa ada yang harus mati. Tapi semua itu hanya lambang, saudara. Kita membaca tentang hakikatnya di mana? Kita membaca tentang hakikatnya di dalam Yesus Kristus. Ibrani jelas sekali. Saya ajak kita buka lagi dalam Ibrani, masih pasalnya yang ke-9. Ibrani pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-11, 12. Ya. Saya bacakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Kita membaca di Keluaran 25 bagaimana Musa harus membuat kemah pertemuan itu sesuai dengan contoh yang dia lihat. Contoh mana yang dia lihat? Saya percaya melalui Ibrani pasal 9 bahwa ada satu contoh kemah itu ada di sorga, saudara. Kembali ke dalam Ibrani 9 ayat 12 sekarang. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal, katanya. Ya. Jadi jelas sekali di sini Yesus Kristus masuk ke sorga yang merupakan hakikat, sedangkan kemah pertemuan itu bagaikan suatu simbol saja. Yesus Kristus masuk ke sorga sebagai imam besar kita membawa darahnya sendiri, katanya. Bukan membawa darah lembu, membawa darah domba, tapi membawa darahnya sendiri. Dan kita melihat di sini bahwa tutup pendamaian ini ya benar-benar melambangkan Tuhan, melambangkan hadirat Tuhan. Dan imam besar dalam Imamat 16 ayat yang ke-12, 13, 14 terutama dikatakan di situ dia harus memercikkan darah domba itu atau lembu itu ke atas tutup pendamaian. Oke, sekarang kita beralih lagi kepada perabot yang lain. Dari ayat 23 sampai 30 ada yang disebut sebagai meja roti sajian. Meja roti sajian ini adalah suatu perabot yang ditaruh di ruang kudus, saudara. Bukan ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian ditaruh di ruang Maha Kudus, tetapi meja sajian ini, roti sajian, ditaruh di
ruang kudus, dan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan oleh tabir. Kita baca dari ayat 23 sampai 30. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Ini adalah petunjuk-petunjuk tentang membuat meja roti sajian. Dan kita melihat ukurannya diberitahukan kepada kita ya, agak sedikit berbeda dengan tabut, di mana panjangnya 2 hasta, lebarnya dengan 1,5 hasta ya. Tingginya 1,5 hasta, lebarnya 1 hasta. Jadi tidak ada yang persegi di sini. Tetapi yang menjadi penting bagi kita, karena sebenarnya ukuran-ukuran ini tidak terlalu penting. Kita toh hari ini bukan membuat roti sajian ya, atau kita tidak membuat meja roti sajian. Yang penting bagi kita adalah apa signifikansi dari meja ini, saudara. Meja ini dibuat agar ada roti yang terus-menerus di hadapan Tuhan. Dan jadi setiap pagi mereka menaruh roti di sana, kemudian sorenya mereka ambil roti itu untuk digantikan dengan roti yang lain lagi. Dan inilah yang dimakan oleh Daud dan orang-orang yang beserta dengan dia ketika dia lari dari Saul. Dia datang kepada imam waktu itu ya, dan dia minta roti, dan waktu itu imam itu berkata tidak ada roti selain roti kudus, roti sajian ya. Dan Daud bilang oke, gak apa-apa. Nah, itu adalah roti yang dimakan oleh Daud. Dan roti ini apa, saudara? Kenapa harus ada roti di hadapan Tuhan sepanjang terus-menerus ya? Ya, ini bukan karena Tuhan lapar lalu makan roti, tapi roti di sini tentu melambangkan Yesus Kristus lagi. Roti di dalam dunia Israel atau dalam pemikiran Ibrani adalah yang disebut dalam bahasa Inggris the staple of life ya, atau dialah penunjang hidup begitu. Tidak ada roti maka tidak bisa hidup ya. Oleh karena itu Tuhan juga berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Ini merupakan sesuatu yang aneh bagi manusia duniawi, karena sebenarnya manusia duniawi memang menggantungkan hidupnya pada roti, saudara, pada makanan. Dia butuh sesuatu. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kata Tuhan, manusia rohani percaya bahwa Tuhan bisa memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itulah Yesus juga mengatakan dia adalah roti hidup, roti yang telah turun dari sorga. Dia adalah mana itu. Dan ini semua dilambangkan dengan adanya roti yang terus-menerus di hadapan Tuhan. Sama juga Yesus Kristus, sesudah dia mati bagi kita di kayu salib, dia masuk ke sorga, dia melintasi kemah yang di sorga itu, menjadi imam besar bagi kita, dan di sana dia ada terus sebagai roti hidup yang selama-lamanya berada di hadapan Tuhan untuk menunjang hidup kita. Ya. Nah, ini adalah suatu gambaran yang indah sekali. Nah, mengenai roti meja atau meja roti sajian ini sebenarnya ada gambar-gambarnya ya. Ketika ini diambil ya, perabot ini diambil oleh Titus ya, Jenderal Titus, ketika dia mengalahkan Yerusalem ya, ada banyak sekali perabot-perabot rumah Allah yang dirampok oleh dia, dibawa. Dan salah satunya adalah meja roti sajian ini, dan akhirnya digambarkan di suatu penemuan arkeologi yang disebut Ark of Titus ya. Oke, kita masuk sekarang ke perabot berikutnya, yaitu kandil. Ayat 31 sampai 40. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan kelopak dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa dengan cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu.
Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Satu lagi, perabot yang ada di dalam ruang kudus dalam kemah suci itu adalah yang disebut sebagai kandil. Sebenarnya nama kandil itu sendiri adalah nama yang kita taruh kepadanya, karena candle dalam bahasa Inggris atau lilin, yaitu baru ditemukan pada zaman Roma. Apa ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah menorah. Intinya ini adalah suatu perabot untuk menyalakan terang, saudara. Dan dibuat bercabang-cabang sehingga tiap-tiap cabangnya itu bisa ada terangnya, ya. Kalau kita bisa gambarkan ya seperti tempat lilin lah, walaupun mereka belum pakai lilin waktu itu. Dan kita dapatkan di sini ada banyak sekali impresi artis tentang bagaimana bentuk dari menorah ini. Ada yang melambangkannya sebagai suatu tempat lilin yang bercabang 7, ya. Ada 6, 3 samping kanan, 3 samping kiri, kemudian ada 1 di tengah, ya. Tetapi sebenarnya pembacaan di sini kurang jelas sebenarnya bagaimana bentuknya. Ada yang bilang dia 70 cabang dan lain sebagainya. Ada banyak sekali interpretasi. Tetapi bagi kita yang penting bukanlah bagaimana bentuk benda ini, karena kita toh bukan untuk ingin membuatnya lagi. Dan ingat bahwa banyak sekali dari benda-benda yang disebut di sini memang tidak disebutkan kepada kita dengan sangat mendetil sekali, karena bukan tujuannya Tuhan mencatat ini agar kita bisa membuatnya lagi. Musa tentu nanti bisa membuatnya karena dia sudah memiliki gambaran, dia sudah ditunjukkan bagaimana bentuknya, tetapi yang dituliskan adalah sekedar pencatatan saja dan agar kita memiliki sedikit gambaran besar saja. Bukan supaya kita bisa membuatnya lagi, saudara. Karena apa? Ini semua adalah simbol yang sudah berlalu bagi kita. Menyimbolkan apa dia? Sekali lagi ini menyimbolkan terang, saudara. Di dalam menghadap Tuhan, di dalam tempat di mana Tuhan ada terang. Oleh karena itu menorah ini atau kandil ini, kandil emas ini harus terus bersinar, dan sinar itu harus terus ada. Itulah yang dilambangkan di sini. Demikian juga di dalam dunia ini kita harus terus menyimbolkan terang Tuhan, ya, sebagaimana di dalam gereja harus ada terang Tuhan. Dan ketika gereja itu telah kehilangan Injil yang benar, dia tidak lagi memiliki terang Tuhan. Tetapi kita harus melakukan segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang Tuhan telah tetapkan. Sebagaimana Musa diingatkan di ayat yang ke-40, ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi jelas sekali Musa mendapatkan contoh yang spesifik dan dia mengikutinya. Baiklah pendengar yang saya kasih Tuhan, kita sudah melihat sekarang beberapa perabot dalam rumah Tuhan atau dalam bait suci pada waktu itu. Tadinya saya pikir kita bisa masuk ke pasal 26, tapi rupanya waktu kita sebentar lagi habis. Karena itu untuk sesi ini kita tetap hanya 1 pasal saja, pasal 25. Mungkin di pasal-pasal selanjutnya kalau ada waktu kita bisa 2 pasal. Kita akan lihat nanti sambil kita berjalan. Dan saya harap Anda bisa semakin mengerti firman Tuhan. Mungkin bagian-bagian ini merupakan bagian-bagian yang menurut Anda kurang menarik, tetapi sebenarnya ada banyak kebenaran yang bisa kita tarik daripadanya. Ada banyak hal yang dilambangkan dan kita terus belajar akan firman Tuhan itu. Baiklah, saya Dr. Stephen Anderson Liao undur diri dulu. Mari kita bertemu kembali di sesi yang berikutnya. Selamat malam, Maranatha.